Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Saputra, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang gambaran kontekstual identitas manusia Indonesia dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia itu mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Istilah kemanusiaan Indonesia ini dipilih karena mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk. Nah, karena hal tersebut, maka manusia Indonesia itu harus mencakup nilai-nilai yang tadi. Nah, setidaknya ada 3 hal hakiki manusia khas Indonesia. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah religiositas atau agama. Nah, untuk yang pertama terkait dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan, yaitu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Tentunya kita mengetahui dulu sebelum ada kata merdeka, Indonesia sudah ada Sulawesi, Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan seluruh pulau-pulau yang mencakup di Nusantara. Selain itu, keragaman juga telah menjadi karakter Indonesia yang bersifat terbuka terhadap pemaknaan baru, di mana dalam perjalanan waktu dan keragaman diterima sebagai warisan yang dihidupi dalam relasi yang dinamis, sehingga membutuhkan pemaknaan yang baru. Artinya, makna keragaman yang menjadi karakter Indonesia ini bersifat transendental dan terbuka yang dapat digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia. Bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini, terdapat nilai khas keberagaman Indonesia. Yang pertama adalah bahwa keragaman Indonesia merupakan anugerah yang alami, tidak dirancang. Terjadi secara apa adanya. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia beragam, sangat beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, tradisi, dan berbagai macam ungkapan simbolik. Hal ini karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang bersatu dalam Nusantara. Selanjutnya adalah keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa merdeka tentu membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitas kita. Nah, fondasi filosofis ini bakal menempatkan jiwa bangsa, akan memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Pengalaman ini yang kemudian digali secara dalam oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian Insinyur Soekarno
yang telah banyak mengetahui tentang corak dan keberagaman masyarakat di Nusantara mengajukan Karta Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila ini memang sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka, terbukti dengan kehidupan yang beragam tetap dalam bingkai kesatuan dan saling menghormati. Nah, tujuan perumusan Pancasila ini untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup dalam berbangsa. Nah, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Selanjutnya yang ketiga adalah religiositas. Merupakan hal yang mendasar, yang esensial dalam hidup manusia. Religiositas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan, kalau agama adalah bunga yang indah, religiositas merupakan sari yang terletak di dalam jantung bunga itu. Religiositas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan metaempiris, atau menyatukan dua sisi insani, yaitu jasmani dan rohani. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas dari masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiositas yang memberi pengaruh besar pada praktek kehidupan. Semua disandarkan pada agama. Adapun agama yang ada di Indonesia yang mayoritas adalah Islam, kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua dari kita mengakui dan kemudian hidup rukun dalam beragama. Agama akan mengantarkan keselamatan manusia yang ditandai oleh relasi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah dan alam semesta. Atau dalam istilah Islam kita biasa sering menyebutnya dengan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, pendidikan dalam konteks Indonesia ini agaknya cukup berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan yang ada di negara lainnya. Dalam konteks keindonesiaan, model pendidikan yang perlu didukung adalah relasi kesalingan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling peduli, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerjasama. Karena identitas Pancasila tadi yang merupakan gotong royong tersebut. Lalu ada pendidikan merupakan ruang menghargai pengalaman, karena kita adalah seseorang yang berasal dari banyak latar belakang, tentu pendidikan harus menjadikan kita sebagai orang yang menghargai pengalaman atau latar belakang orang lain. Selanjutnya adalah menolong yang lemah, yang butuh bantuan. Dan yang selanjutnya adalah kesederajatan martabat manusia. Nah, dalam konteks pendidikan Indonesia ini, hal-hal yang perlu dihindari yang pertama adalah rivalitas. Kemudian saling bersaing. Bersaing untuk mendapatkan siapa yang kemudian menjadi lebih unggul. Saling mengalahkan. Saling menggeser satu sama lain. Pendidikan sekedar transformasi pengetahuan, bukan. Di Indonesia itu pendidikan adalah bentuk mendidik etika, memberikan perubahan tingkah laku. Selanjutnya yang perlu dihindari, pendidikan itu bukan untuk mengeksploitasi. Dan pendidikan yang perlu dihindari adalah dominasi mayoritas pada minoritas. Indonesia yang terbentuk dengan keragaman suku, budaya, agama, dan lain-lain harus menjunjung tinggi toleransi dalam aspek kehidupan keseharian. Nah, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya tadi itu, maka pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan
keragaman, menjaga persatuan, memelihara keharmonisan, mengembangkan kualitas keindonesiaan, dan membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku. Hal ini menjadi penting karena kestabilan suatu negara merupakan kunci kita bisa bergerak maju ke masa yang akan datang. Itulah hal-hal yang dapat saya jelaskan tentang pendidikan dalam karakteristik manusia di Indonesia. Semoga kita semua dapat memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.